Sejak kecil kita selalu dilarang keluar saat maghrib. Tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar menjelaskan alasannya. Apakah ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang dulu pernah terjadi sampai larangan ini diwariskan turun-temurun? Atau ada sesuatu yang dulu pernah terjadi sampai larangan ini begitu kuat tertanam dalam ingatan banyak orang? Malam ini kita akan membahasnya pelan-pelan. Bagi sebagian orang, waktu maghrib adalah waktu pulang bermain. Langit mulai gelap, suara azan terdengar dari kejauhan, dan satu persatu anak dipanggil masuk ke rumah. Bukan dengan marah, tapi dengan nada yang tidak bisa dibantah. Seolah-olah, di luar sana ada sesuatu yang tidak boleh kita temui. Dan menariknya, larangan ini tidak hanya ada di satu daerah, tapi hampir di seluruh Indonesia. Kalau kita mundur ke puluhan bahkan ratusan tahun lalu, kondisi hidup manusia sangat berbeda. Belum ada lampu jalan, belum ada listrik merata, dan belum ada pengawasan seperti sekarang. Saat matahari terbenam, desa berubah menjadi gelap dan sepi. Keluar rumah saat maghrib berarti risiko tersesat, bertemu binatang liar, atau mengalami kecelakaan tanpa ada yang menolong. Orang tua zaman dulu tidak menjelaskan dengan logika panjang, karena anak-anak belum tentu mengerti. Maka digunakanlah satu cara yang paling ampuh, larangan keras. Dalam banyak kepercayaan tradisional, maghrib dianggap sebagai waktu peralihan. Peralihan antara terang dan gelap, aktivitas manusia dan alam, dunia yang terlihat dan yang tidak. Di beberapa daerah, diyakini bahwa makhluk halus mulai keluar saat senja. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai cara orang tua dulu menjelaskan bahaya. Dengan bahasa yang dipahami anak-anak. Karena rasa takut, anak akan patuh. Dan kepatuhan itu bisa menyelamatkan nyawa. Banyak cerita beredar dari mulut ke mulut tentang anak yang bermain terlalu jauh saat maghrib, lalu pulang dalam keadaan linglung. Tentang suara yang memanggil dari arah yang salah. Atau tentang anak yang sakit tanpa sebab yang jelas. Benar atau tidaknya cerita itu, yang pasti, cerita-cerita ini punya satu tujuan. Membuat anak tetap di rumah saat hari mulai gelap. Kalau kita lihat dari sisi modern, larangan ini sebenarnya sangat masuk akal. Maghrib adalah waktu. Badan mulai lelah, fokus menurun, penglihatan berkurang. Anak-anak lebih rentan. Jatuh, tertabrak, atau mengalami kecelakaan kecil yang berbahaya. Alih-alih menjelaskan panjang lebar, orang tua dulu memilih cara yang cepat dan tegas. Karena bagi mereka, yang penting bukan penjelasan, tapi keselamatan. Mungkin larangan keluar saat maghrib, bukan soal takut pada makhluk tak kasat mata, tapi soal kasih sayang yang disampaikan dengan cara sederhana. Cara orang tua dulu melindungi anak-anaknya di dunia yang belum seaman sekarang. Dan sampai hari ini, larangan itu masih kita dengar. Bukan karena mitosnya, tapi karena maknanya. Jika kamu pernah mengalami atau mendengar cerita serupa, mungkin